Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WK4 siap jadi anak berkarakter dan cinta lingkungan. Bagus, tepuk tangan. Ya, anak-anak, pada hari ini kita sudah sampai tema 2, subtema 3, ya, menceritakan tentang usaha kecil apa? Coba kamu lihat bukunya. Tentang apa itu? Apa, Li? Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi tujuan kita belajar hari ini, jika suatu saat kalian besar nanti ingin jadi pengusaha. Pengusaha itu apa, Pak? Jadi bekerja diolah sendiri, dijual sendiri, untungnya diambil sendiri. Untuk jenis usaha kita bisa mengambil orang lain untuk membantu kita. Nah, pada jenis usaha di situ yang pertama, coba kalian perhatikan. Yang pertama jenis usaha apa? Pertanian. Kemudian ada jenis usaha apa? Perdagangan. Kemudian apa lagi? Jasa. Dan yang terakhir adalah industri kecil. Ada usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan dikelola bersama-sama. Kalau dikelola perorangan berarti kita memerlukan modal tidak begitu banyak. Kalau dikelola perorangan berarti kita memerlukan modal yang sangat banyak. Biasanya modalnya berasal dari banyak orang. Nah, di situ berarti berupa apa kemarin? Perusahaan, pabrik, dan lain-lain. Nah, yang pertama di situ ada usaha pertanian. Persyaratan memiliki usaha pertanian apa? Harus memiliki tanah yang luas. Biasanya tanah yang luas itu di desa. Terus memiliki traktor. Yang ditanam biasanya kalau sawah apa? Padi. Coba buka ya. Coba buka. Nah, di sini Pak Har punya usaha pertanian. Coba gambarnya diklik. Gambarnya diklik. Nah, di sini ada gambar apa? Orang sedang menanam padi. Terus bawahnya lagi ada enggak? Nah, pertanian. Pada gambar ini adalah beberapa contoh usaha pertanian yang biasanya dikelola di desa. Persyaratannya apa? Coba kalian perhatikan. Di sini tanahnya harus luas. Iya, tanahnya luas. Kalau di daerah sini, ada enggak pertanian? Tidak ada, karena kita tinggal di kota, rumahnya sudah berpetak-petak. Jadi di Surabaya, tempat kita ini hampir tidak ada orang yang bekerja sebagai petani. Karena persyaratannya apa? Di sini juga ya, di sini jarang sekali ada tanah yang luas. Semuanya sudah dirubah menjadi rumah atau perumahan. Karena apa? Karena Surabaya sudah banyak penduduknya. Sedikit cerita, usaha pertanian yang ditanam apa tadi? Padi. Biasanya kalau panen, padinya diapakan? Padi langsung dijual. Kamu mau makan padi? Enggak. Padinya diambil, dikelola, digiling, kemudian menjadi beras. Setelah itu dijual di mana? Di pasar. Ya, coba ke bawah lagi. Nah, di sini ada gambar banyak sekali. Nah, kalau gambar seperti ini, mereka sedang berusaha untuk menggiling padi. Ya, ini sawahnya. Ini orang yang bekerja. Bawahnya lagi, Ki. Nah, di sini ini padinya, ini traktor. Ini adalah gambar traktor. Traktor gunanya apa? Membajak sawah supaya apa? Tanahnya subur dan apa? Gembur. Nah, kalau padi ditanam di sawah yang kering, itu kira-kira bisa tumbuh enggak? Tidak bisa. Karena itu sebelum menanam padi, tanahnya harus dibajak terlebih dahulu. Paham ya sampai di sini ya? Ada beberapa usaha yang dikelola oleh perorangan dengan modal yang tidak begitu besar. Ada yang mau jadi petani? Loh, nggak ada. Kenapa? Padahal petani itu sangat bermanfaat untuk kita loh ya. Kamu kalau tidak ada petani, tidak bisa makan nasi. Ya, kira-kira di daerah kita ada enggak usaha perdagangan? Banyak.
Bahkan beberapa dari orang tua kalian pasti ada yang berdagang. Berdagang perlu modal banyak apa sedikit? Sedikit. Cukup dikelola oleh satu orang, punya modal, ambil barang di mana kemudian dijual di sini, kita mendapatkan untung. Itu usaha perdagangan. Contohnya apa tadi usaha perdagangan yang dibaca tadi? Contohnya apa tadi usaha perdagangan? Pedagang asongan. Pedagang asongan itu apa sih? Pedagang asongan itu orang yang berjualan di jalanan sambil berjalan sambil membawa dagangannya. Ya, coba Ki, kamu klik usaha perdagangan. Usaha perdagangan. Bawahnya. Diklik. Nah, di sini adalah contoh yang pertama. Ini orang dagang apa? Sayur. Sering kita temui apa enggak? Di mana? Pasar. Dekat apa jauh pasar dari sini? Bahkan setiap rumah, setiap lingkungan itu pasti ada pasar. Gunanya apa sih pasar? Untuk mempermudah orang tua kita membeli barang dagangan. Terus ini juga apa? Pasar. Ini toko apa? Toko minuman, membeli makanan dan minuman kaleng. Di sini. Nah, ini apa ini? Sama. Sebentar. Gambar tadi ini juga usaha. Usaha apa ini? Kuliner. Kuliner itu apa sih? Makanan. Jadi mereka juga membeli bahan baku. Contohnya daging, sayur, kemudian diolah sendiri, mereka membuat makanan sampai disajikan. Ya, kita tinggal membeli, tinggal duduk, tinggal menikmati. Apa yang didapatkan dari pedagang? Uang. Untung. Pedagang pasti harus untung karena dia bekerja, ya. Nah, jual pulsa. Pasti semuanya sudah pernah pakai pulsa, apalagi sekarang zamannya zaman gadget. Ya, gadget itu boleh dipakai tapi tidak boleh terlalu sering. Semuanya menggunakan pulsa, paket dan lain sebagainya. Untung enggak? Untung. Biasanya mereka ambil pulsa 11.000 dijual 12.000, untung 1.000. Karena biasanya sekarang pulsa itu kebutuhan pokok sekarang. Jadi biasanya manusia sekarang kalau nggak ada HP, ya nggak bisa komunikasi. Nah itu tadi. Nah yang terakhir, coba siapa yang baca? Ayo kamu Nur. Yang terakhir apa Nur? Industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri. Mereka biasanya apa? Membuat barang di dalam rumah. Coba kamu klik Ki, usaha rumahan. Nah, diklik. Contohnya di sini apa? Nah, di sini ini apa ini? Usaha rumahan ini apa? Makanan. Apa? Catering. Apa sih catering itu? Kayak apa? Catering itu orang yang menjual makanan. Kalau kita pesan catering biasanya apa? Diantar. Istimewanya itu kita tinggal duduk di rumah, diantar pastinya dengan harga yang agak lebih mahal. Jadi usaha catering itu biasanya mau dan sanggup melayani banyak sekali pesanan, bahkan sampai ribuan mereka sanggup makanan ya. Nah ini contohnya apa aja loh, bagus-bagus ya. Ini apa iki? Gantungan kunci. Iki apa iki? Lampu hias. Kemudian ini apa? Keranjang. Bawahnya lagi. Nah ini juga ya beberapa macam usaha kerajinan tangan. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Ini ono sing nggak seneng iki. Nah, dari pembelajaran tadi telah kita ketahui bahwa ternyata di tempat kita banyak sekali usaha-usaha perseorangan. Dari yang saya contohkan tadi ada pertanian, perdagangan, kemudian industri kecil. Yang paling banyak apa di tempat ini? Perdagangan. Faktornya apa? Kenapa kok banyak sekali perdagangan di sini?
Karena penduduknya padat. Karena kalau orang dagang di sini pasti laku, pasti mendapatkan untung. Ya, selain itu yang kedua biasanya apa? Jasa. Ya, sudah ya. Habis ini dikumpulkan. Ada pertanyaan lagi? Sudah, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ayo, bangku satu dulu, bangku satu dulu.